Financial technology atau yang lebih dikenal dengan vintage telah ada sejak beberapa dekade terakhir. Tapi beberapa tahun belakangan ini, industri vintage telah berhasil merevolusi cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan. Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah milik negara di Indonesia. Bank ini resmi didirikan pada 1 Februari 2021 sebagai hasil merger antar bank syariah milik negara, seperti Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Bank BSI secara resmi didirikan pada tanggal 17 November 2008 sebagai BRI Syariah dan pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai Bank Syariah Indonesia. Markas besar Bank BSI terletak di Jakarta, Indonesia. 10 tahun yang lalu, nasabah harus mengunjungi bank atau perusahaan keuangan untuk mengajukan pinjaman, pengembangan dana, hipotek, atau sekedar mentransfer dana dari satu bank ke bank lain. Namun, saat ini vintage telah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan semuanya melalui layanan online lewat ponsel tanpa perlu datang ke bank. Mesin ATM pertama kali hadir di Amerika Serikat tahun 1961 dan di Indonesia di tahun 1987 yang dikenalkan oleh Bank Niaga. Lalu disusul oleh Bank BCA di tahun 1988 dan disusul dengan bank-bank lainnya. Ternyata dalam perkembangannya, nasabah belum terbiasa menggunakan mesin ATM tersebut. Mereka lebih memilih untuk mengantri di loket bank dalam melakukan transaksi keuangan. Butuh 1 dekade bagi para nasabah untuk terbiasa menggunakan mesin ATM. Ini merupakan buah dari edukasi nasabah terus-menerus oleh pihak perbankan. Perkembangan vintage di Indonesia pun berlanjut pada layanan e-banking. Bank yang pertama kali menggunakan layanan e-banking adalah Bank Internasional Indonesia pada September tahun 1988. Oke, aku mau ngerangkum gimana kronologi dari kasus peretasan yang terjadi pada Bank BSI. Jadi pada bulan Mei kemarin, tepatnya tanggal 8, itu Bank BSI mengalami serangan cyber berupa peretasan yang dilakukan oleh grup hacker asal Rusia namanya Lockbit. Nah, Lockbit itu masih satu grup sama grup ransomware. Nah, mereka itu menyebabkan layanan di Bank BSI itu terganggu. Nah, aku dapat dari media juga kalau mereka itu berhasil mencuri 1,5 terabyte data. Jadi grup hacker ini tuh mereka tapi kayak ngasih pengumuman gitu ke Bank BSI kalau mereka mau nih ngasih negosiasi ke Bank BSI asal Bank BSI ini mau menghubungi mereka dengan tenggat waktu itu sampai 15 Mei ya. Jadi dari rentang 8 Mei sampai 15 Mei itu mereka ngasih waktu tuh buat Bank BSI menghubungin mereka. Nah, misalkan mereka misalkan Bank BSI ini nggak menghubungin Lockbit gitu terkait sama peretasan pencurian ini, mereka bakal ngejual data yang mereka curi itu ke pasar gelap di internet gitu. Dan sampai akhir tenggat waktu pun Bank BSI nggak ada ngehubungin Lockbit sih. Ya, melihat kemajuan financial teknologi sekarang ini yang semakin pesat, tentunya sangat membantu manusia dong, khususnya di bidang keuangan. Misalnya aja setelah muncul ATM, sekarang udah ada lagi nih mobile banking yang membuat kita tidak perlu mencari cabang bank terdekat untuk melakukan transaksi bank apapun. Namun, ada namunnya nih, teknologi ini pastinya harus lebih dimutakhirin lagi dong. Mengingat baru-baru ini ada kasus pencurian data nasabah sebuah bank, tepatnya Bank BSI, yakni bank syariah terbesar yang ada di Indonesia. Dan kasus ini sangat viral karena sangat mengganggu dan merugikan banyak pihak. Pertanyaan terbesar kita, terutama sebagai nasabah Bank BSI, kok bisa ya data dan informasi pribadi seperti itu bisa dicuri? Apa karena kelalaian pihak bank atau ada hal lain yang sebagai nasabah kita nggak boleh tahu? Ini aku dapat sumber dari berita yang dirilis sama
Tempo. Jadi menurut mereka itu ada 7 fase gimana si Lockbit ini meretas Bank BSI. Jadi aku bakal ngasih tahu nih urutan-urutan kronologinya. Jadi yang pertama itu awal peretasan, di mana mereka itu meretas pada 8 Mei 2023. Nah, serangan itu tuh membuat Bank BSI ini menutup semua layanan mereka, baik itu offline, online, sama ATM itu jadi ditutup. Jadi semua nasabah itu nggak bisa mengakses uang mereka saat terjadi peretasan itu. Terus menurut Twitternya Fusion Intelligence Center Dark Tracer, pada Sabtu 13 Mei 2023 itu baru tuh tercatat bahwa si Lockbit ini mereka udah berhasil mencuri 15 juta catatan pelanggan dan informasi karyawan serta 1,5 terabyte data internal tadi. Kasus peretasan data Bank BSI ini memiliki dampak yang sangat serius. Selain mengganggu dan menghentikan semua layanannya nih, yang bikin nasabah terutama saya kesel banget. Peretasan pada bank syariah terbesar di Indonesia ini dengan mencuri data pelanggan, informasi karyawan, dan data internal yang katanya sekitar 1,5 terabyte adalah situasi yang sangat merugikan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah yang informasinya dicuri. Bayangin aja coba, jika data dan informasi pribadi seperti nomor rekening dan informasi saldo sampai di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, bahaya seperti apa yang bisa ditimbulkan. Nah, yang kedua itu Lockbit ancam sebar data ke dark web. Jadi Lockbit itu mereka mengancam Bank BSI, misalkan mereka negosiasi yang mereka lakukan itu gagal, mereka bakal ngejual data-data yang mereka curi itu ke pasar gelap gitu deh. Nah, mereka ngasih tenggat waktu 72 jam setelah mereka mengumumkan itu. Jadi pengumuman negosiasi itu sendiri mereka lakukan itu dari tanggal 13 Mei gitu. Ditunggu sampai 15 Mei. Jadi selama 3 hari itu Silok nunggu nih ada bahasan nggak dari Bank BSI. Ancaman seperti itu menunjukkan eskalasi serius dalam peretasan oleh Lockbit. Lockbit memberikan tenggat waktu yang diberikan yaitu 72 jam atau sekitar 3 hari. Itu menambahkan tekanan pada pihak Bank BSI untuk segera menangani situasi tersebut. Ketika sebuah kelompok peretas mengancam untuk merilis data di web gelap jika negosiasi gagal, itu menciptakan situasi sulit di mana BSI sebagai pihak yang terkena dampak harus membuat keputusan cepat dan efektif. Atau ada risiko semua data yang dicuri itu di mana semua data itu seharusnya aman dan terinskripsi dengan baik malah diketahui publik dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, untuk fase ketiga, Lockbit minta tebusan 20 juta dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan 295 miliar rupiah. Obrolan-obrolan terkait negosiasi dengan antara Lockbit sama Bank BSI itu dipublikasikan sama orang Lockbitnya di Twitter melalui Twitter @darktreasure_in pada Selasa 16 Mei 2023, itu sehari setelah tenggat waktunya habis, di mana mereka menyampaikan ancaman-ancaman tersebut dan akan mempublikasikan data yang dicuri itu jika BSI tidak mau membayar tebusan itu. Ancaman untuk mempublikasikan data yang dicuri jika tebusan tidak dibayar, itu tuh kayak hal umum yang digunain oleh kelompok peretas ransomware. Contohnya seperti kasus BSI dan Lockbit ini. Dengan meminta tebusan sebesar 20 juta dolar US atau sekitar 265 miliar rupiah, peretas menciptakan tekanan finansial dan memaksa pihak yang terkena dampak, di sini Bank BSI, untuk membuat keputusan sulit. Dari informasi yang saya peroleh, Bank BSI tidak memberikan tanggapan apapun terhadap ancaman Lockbit yang katanya akan menyebar data yang dicuri jika pihak Bank BSI tidak memenuhi tuntutan mereka. Yang keempat, Lockbit membocorkan data BSI ke dark web. Jadi setelah si Bank BSI ini tidak kunjung melakukan kesepakatan dengan Lockbit, jadi si Lockbit ini itu mereka akhirnya ngejual datanya itu ke dark web. Jadi terdapat, ini menurut dari pakar konsultan keamanan cyber dan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, beliau menyebutkan terdapat sebanyak 8.133 file milik BSI yang telah terekspos tuh di dark web.
Terus selain itu informasi pribadi sebanyak 24.437 karyawan BSI itu, dan juga dokumen internal juga sudah masuk ke daftar yang ada dibocorkan di dark web itu. Terus juga data nasabah sudah dipastikan udah bocor. Itu kayak data-data itu seperti data informasi diri, terus juga informasi pinjaman nasabah yang ada di BSI itu. Situasi ini menunjukkan seriusnya ancaman yang dihadapi oleh organisasi ketika terkena serangan ransomware. Fakta bahwa lebih dari 8.000 file milik Bank BSI dan informasi pribadi dari ribuan karyawan serta data nasabah telah terekspos di web gelap adalah dampak yang sangat-sangat serius dari serangan tersebut. Keberhasilan peretas dalam membocorkan data menyoroti pentingnya perlindungan dan tindakan pencegahan yang kuat dalam keamanan cyber. Organisasi, terutama yang menangani informasi sensitif, seharusnya harus terus meningkatkan keamanan dan kesiapannya untuk menghadapi serangan cyber yang semakin canggih. Dari kejadian ini nih, pihak BSI mau nggak mau harus belajar untuk meningkatkan lagi cyber security mereka, mengingat pengalaman ini menimbulkan dampak yang sangat-sangat serius. Yang kelima, sistem BSI belum pulih. Nah, sistem BSI ini sehari setelah data itu tersebar oleh Lockbit di pasar gelap, untuk pelayanan dari Bank BSI-nya itu mereka masih belum bisa dibuka. Jadi nasabah-nasabah ini banyak melakukan keluhan di media sosial mereka terkait mereka yang sulit untuk mengakses duit mereka, seperti mereka mengungkapkan itu kalau saldo mereka itu terblokir dalam jumlah tertentu. Terus juga ada dana transfer dari bank lain yang nggak jelas dari mananya. Terus juga aplikasi BSI ini juga belum bisa aktif secara utuh gitu, secara maksimal. Upaya pemulihan setelah serangan ransomware seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, terutama untuk memastikan bahwa sistem telah dibersihkan sepenuhnya dari malware dan bahwa semua kerentanan keamanan telah ditangani. Penting bagi Bank BSI untuk tetap terbuka dan transparan dalam berkomunikasi dengan nasabah tentang kemajuan pemulihan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi setelah serangan ransomware. Bank BSI sebagai pihak utama dalam kasus ini juga harus memberikan panduan kepada nasabah mereka tentang tindakan yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri dari potensi penyalahgunaan data dan informasi milik mereka gitu. Terus yang keenam, pakar sebut adanya potensi efek domino kebocoran data. Jadi pakar keamanan cyber dan forensik digital dari Vaksinkom itu ada Alphonse Tanujaya. Beliau menyebutkan adanya potensi dari efek domino. Nah, efek domino dari masalah kasus seperti ini tuh bakalan bikin data rekening yang bocor itu disalahgunakan informasinya, dan berpotensi merugikan nasabah yang dibocorkan itu, seperti dipakai untuk scamming, phishing, dan target serangan lainnya. Pernyataan dari Alphonse Tanujaya, seorang pakar keamanan cyber dan forensik digital dari Vaksinkom, menggarisbawahi bahwa potensi efek domino yang serius akibat bocornya data nasabah BSI. Dalam konteks ini, data rekening yang bocor dapat memberikan informasi yang sangat berharga kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat terjadi kejadian ini, sangat penting untuk BSI dan otoritas terkait untuk segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi nasabah dari risiko-risiko yang tadi disebutin ya. Ini termasuk memberikan informasi dan panduan keamanan kepada nasabah, memperkuat tindakan keamanan pada akun-akun terkait, juga secara aktif memantau aktivitas yang mencurigakan. Dan yang terakhir, pihak BSI sebut data nasabah aman. Nah, akhirnya Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo memastikan bahwa data dan dana nasabah itu dalam kondisi udah aman nih, sehingga nasabah udah bisa bertransaksi secara normal seperti biasanya. Terus juga BSI udah bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menanggulangi masalah isu kebocoran data ini. Nah, hal serupa juga udah disampaikan oleh Alphonse. Menurutnya, data mutasi di sistem bank ini
kemungkinan emang relatif aman. Tapi meskipun begitu, tidak ada jaminan 100% bahwa data nasabah itu aman. Pernyataan dari Corporate Secretary BSI, Gunawan Ahartoyo, yang dia menyatakan bahwa data dan dana nasabah dalam kondisi aman dan bahwa nasabah dapat bertransaksi secara normal adalah berita yang positif dan dapat memberikan kelegaan bagi kita ya, para nasabahnya. Kerjasama dengan otoritas terkait juga merupakan langkah yang sangat penting dalam menangani kebocoran data ini. Namun, tindakan proaktif dari BSI dalam bekerja sama dengan otoritas terkait dan memastikan bahwa nasabah dapat melanjutkan transaksi mereka secara normal adalah langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan membangun kembali kepercayaan nasabah. Walaupun nggak bisa benar-benar aman sih data kita. Oke, jadi di sebelah aku ini dia itu salah satu nasabah dari Bank BSI yang kemarin terkena kasus peretasan data. Nah, aku ingin nanya-nanya nih soal pengalaman dia sebagai nasabah dari BSI. Nah, Ines, aku ingin tahu dong saat mendapat berita peretasan itu apa sih yang kamu lakukan saat itu? Setelah aku baca beritanya, aku coba buka mobile banking aku ya, apakah masih error atau enggak atau gimana gitu sistemnya. Pas aku coba buka emang nggak bisa, emang terus loading gimana gitu, yang sesuai beritanya lah, emang error. Jadi, kalau kamu itu tahu kamu tuh ngecek apa sih maksudnya pengalaman kamu waktu membuka aplikasi BSI itu kamu ngerasa error duluan atau kamu baca berita dulu baru kamu ngecek di aplikasinya? Kebetulan waktu terjadi peretasan itu ya, aku emang nggak lagi gunain mobile banking gitu, istilahnya aku nggak tahu sama sekali sebelum baca beritanya. Pas udah viral duluan, pas udah booming duluan kasusnya, baru aku periksa, oh ternyata beneran dong kena kasus ransomware gitu. Berarti itu bentuknya kayak loading atau kayak blind gitu aplikasinya? Itu sih pas pertama aku buka nge-loading lama banget. Biasanya ada beberapa kasus dimana emang pas buka mobile banking BSI itu emang agak lama, jadi aku kayak masih positive thinking ya, kayak oh ini karena sinyal atau apapun. Nah, pas udah buka terus masuk ke halaman itu baru deh kayak nggak bisa itu kan apa-apain, kayak beneran kayak membeku gitu halaman berandanya. Terus kamu ada keresahan gak sih sama kasus peretasan itu? Kalau soal keresahan pasti ada ya, mengingat kalau yang di beritanya itu data informasi kita sebagai nasabah itu kayak terekspos. Mengingat kalau pas membuka akun baru di bank itu ada data-data sensitif seperti alamat email, alamat rumah, dan bahkan ada jumlah saldo kita juga katanya. Ya, agak ini ya, agak riskan banget data di terekspos gitu. Terus juga ada pengaruh langsung gak sih ke kamu soal kamu sebagai nasabah ini? Pengaruh langsungnya saat kita mau gunain sih, kayak mau gunain layanannya, kayak kita nggak bisa transfer duit atau ngecek jumlah saldo kita, atau bahkan kita nggak bisa narik duit sama sekali di ATM-nya saat kita butuh cashless gitu, bayar secara langsung. Kamu ini selain pakai BSI ada pakai bank lain nggak? Sebelumnya sih pas pakai BSI ada, tapi sebenarnya lebih utamain Bank BSI, mengingat tempat saya berada waktu itu di Aceh ya, cuma gunain Bank Aceh dan Bank BSI. Jadi emang utamanya Bank BSI saya gunainnya. Nah, pas peretasan kan nggak bisa diakses tuh. Nah, kalau kamu nggak bisa diakses itu, kamu cari ke bank ngakses uang dari bank lain gitu? Ya, alternatifnya emang harus gunain bank lain ya, soalnya emang nggak bisa ngapa-ngapain loh kita. Waktu itu kayak seolah kita tuh nggak punya bank BSI waktu kejadian itu, jadi emang harus cari alternatif lain. Yang saya gunain waktu itu, saya sempat gunain bank BTN yang di Aceh cuma ada 2 cabang, itu susah banget buat transaksinya. Terus menurut kamu nih data nasabah yang menurut kamu penting untuk jangan sampai kesebar itu apa dan kenapa? Banyak sih sebenarnya data nasabah yang nggak boleh sampai terekspos, harusnya bener-bener
benar-benar harus aman dan terenkripsi, harus dijaga kerahasiaannya. Kayak misalnya jadi ada nomor telepon misalnya, tahu aja nomor teleponnya digunainnya enggak. Terus ada juga kayak nomor rekening kita sama jumlah saldo juga sangat penting ya. Katanya kalau jumlah saldo terekspos itu menimbulkan kegemparan publik ya, karena ada beberapa akun yang aneh katanya. Oke. Terus setelah peretasan itu ada perubahan nggak sih sama pelayanan yang ada di aplikasi BSI ini? Perubahan ada sih, kayaknya sesuai yang narasumber bilang, katanya lebih aman. Terus buat mobile bankingnya sendiri tuh yang jelas emang lebih efektif dan efisien banget sekarang aplikasinya. Kalau dulu butuh waktu yang cukup lama buat masuknya aja, sekarang udah lumayan. Sekarang udah bisa ada fitur QRIS-nya juga, udah dilengkapi banget fitur. Kamu kan bukan pengguna Bank BSI ini. Nah, kalau kamu sekarang punya bank apa aja? Aku sekarang ada BRI sama BNI juga, bukan sekarang sih, dari awal-awal, tapi pas penggunaan cuma BSI kebanyakan. Nah, bedanya fitur-fitur bank lain sama BSI itu apa sih? Aku kan belum jadi nasabah BSI kan, jadi aku kurang tahu nih gimana perbedaan BSI sebelum sama sesudahnya gitu. Fiturnya sih mungkin lebih soalnya BSI ini kayak di antara 3 bank kayak BNI, BRI, BSI itu BSI yang termuda ya. Jadi kayak masih dalam hal upgrade terus. Kalau BRI terutama nih BRI udah kayak duluan udah maju banget, kayak Brimo dan yang lain-lain itu udah kayak bagus banget fiturnya. Nah itu tuh yang perlu ditingkatin lagi oleh Bank BSI-nya. Oke. Terus aku mau nanya lagi soal BSI itu aku kali lagi. Oh iya, masalah ini kan BSI itu bank syariah ya. Itu kalau aku mau nabung di Bank BSI itu nanti pakai bunga atau apa sih sistemnya? Nah ini nih, kalau di dalam bank konvensional pasti ada sistem bunga. Terus dari materi-materi yang kita pelajari juga, kalau bank syariah nih tujuannya tuh waralaba apa sih namanya? Kayak bagi hasil. Sebenarnya di bank syariah Indonesia pun ini sebenarnya ada bunga juga, tapi dalam tingkat yang lebih kecil daripada bank konvensional. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak benar-benar tanpa bunga. Soalnya tanpa bunga bank nggak bisa ngasihin apa-apa dong. Iya. Gitu. Mereka ada kreditan juga atau kayak cuma nabung doang atau ada bisa kredit? Ada Bank BSI ada pengkreditannya juga, setahu aku ya. Terus dari kejadian peretasan aja, kita balik lagi ke peretasan, kamu ada merasa was-was gak aman gitu gak sama banknya? Itu sih soal rasa nggak aman kayaknya nggak terlalu sih, soalnya pasti Bank BSI belajar juga ya dari kasus ini. Mereka pasti harus lebih memperkuat sistem mereka lagi, cyber security mereka lagi, dan buat rasa aman sih aku antisipasi aja sih di bank lain juga. Dan saldo nggak terlalu banyak kayak dari aneh-aneh dibagi-bagi gitu ya, aneh-aneh banget. Oke. Terus ini dari kamu kan bilang sekarang udah ada nambah bank ya. Iya. Itu apa gara-gara peretasan itu kah atau emang karena keperluan lain aja? Kalau bank-bank sebelumnya, aku sebenarnya sebelum aku di Aceh aku udah gunain bank lain, Bank BRI. Soalnya di tempat aku lebih banyak Bank BRI aja. Bank BSI ini aku buka akun pas sudah di Aceh loh. Soalnya di Aceh itu semua bank konvensional tuh disyariahkan. Nah jadi sebenarnya aku lebih efektif gunain Bank BRI dan BNI daripada BSI. Tapi semenjak kuliah aku emang full gunain BSI. Tapi kalau pas balik lagi aku gunain BRI gitu. Berarti kalau misalkan pas peratusan itu ada kayak tercetus pengen ganti bank kan? Itu kayak biasa lah ya, anak muda yang jiwanya berkobar-kobar itu kayak pas BSI error nggak bisa ngapa-ngapain, kayak harus tidaknya menjelek-jelekkan BSI dulu. ya udah, nyebelin banget BSI bla bla bla. Terus baru nih pas dipikirin itu kayak wah betapa bagusnya dulu aku gunain BRI dan BNI gitu, yang udah canggih banget, yang udah kayak enak banget gunainnya gitu. Kalau
kayak terakhir nih aku mau nanya, misalkan ada kejadian serupa lagi nih, kamu gimana antisipasinya? Ya antisipasinya sih kayak pas yang nggak ada aneh-aneh aja sih di BSI, terus seperti yang diarahin juga buat ganti PIN, terus pokoknya seperti perbaikan email dan lain-lainnya, semuanya itu yang kayak diarahin sih buat antisipasi. Terus yang kayak tadi nggak terlalu bertumbuh ke BSI lah istilahnya. Iya. Aku belajar di pengalaman juga, nggak semuanya di BSI. Soalnya kalau ada apa-apa langsung hilang kalau Iya, satu aja. itu seminggu dia kena error itu aku kayak bener-bener aduh ini narik duit gimana ya, gitu-gitu kepikiran banget. Jadi kan waktu kejadian itu kita nggak tahu tuh bakalan berapa lama kan Iya. identitas. Kamu kayak was-was nggak sih nih kalau lama gitu? Ya jadi kayak was-was banget, soalnya duit itu terus sempat nangkep orang tua juga, wah gimana nih gitu-gitu. Terus dan untuk narik duit itu tuh kayak gimana ya, semua duit di BSI tapi kita nggak ada duit cashless nih, nggak Iya. ada duit kas. Nah ujungnya ya minjem temen ya jadi 2 kasus gitu Iya, loh, kita double. semuntah juga. Oke, itu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan kepada Ines sebagai nasabah dari BSI yang kemarin udah kena kasus peretasan. Thank you. Oke, kita aja.